1, 2, 3. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya. Nah, kalau kalian menonton video ini, berarti saya sekarang sudah berada di rumah ya, sudah berada di Wonosobo ya. Nah, jadi ini adalah video penutupan mungkin ya, video penutupan touring saya dari Sulawesi ke Kalimantan ya, terutama berangkat dari Jawa ya, berangkat dari Jawa, Sulawesi, terus Kalimantan ya. Ini adalah video penutupan karena memang sewaktu di perjalanan pas di Semarang kemarin tidak sempat saya videokan karena saya udah terlalu lelah untuk merekam atau ngoceh-ngoceh untuk penutupan ini. Saya udah terlalu lelah, udah nggak ada mood lagi untuk bikin video di sana. Wes pokoknya intinya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat ya, baik dari tanah Jawa, tanah Sulawesi maupun tanah Borneo. Siapapun itu yang ketemu langsung dengan saya secara langsung maupun yang hanya support saya melalui media sosial maupun WA maupun apapun itu sebutannya, pokoknya terima kasih semuanya. Terus pokoknya kalian semua hebat ya. Yang dari Jawa juga hebat, dari Sulawesi apalagi luar biasa ya, Sulawesi ya. Kalimantan juga tidak kalah hebatnya. Pokoknya kalian top. Oke, wis mungkin kalian juga sekarang penasaran ya, penasaran kondisi motor Bahenol seperti apa ya, akan saya perlihatkan sekarang juga. Ini si Bahenol ya, sekarang sudah tercuci dengan bersih. Keranjang belakangnya masih ada, belum saya lepas. Ini nanti akan saya lepas ya, karena ini dikhususkan untuk touring-touring jauh saja. Kalau untuk harian lebih baik tidak pakai seperti itu, lebih baik polosan. Dan di bagian sini juga masih patah tulang ini ya. Pertolongan pertama pada patah tulang Vespa sudah selesai ya. Luar biasa Om Wahid, idenya kreatif banget. Ampana punya. Ampana punya ya, luar biasa. Untung ketahuannya di sini ya. Kalau nggak ketahuan perjalanan saya masih jauh, bisa risiko patah tulang di jalan. Ini terima kasih kepada Om Tayo yang telah membuat plat besar kayak gitu sehingga saya bisa sampai pulang ke Jawa ya. Karena kalau tidak ada plat seperti itu, ada kemungkinan atau riskan sekali patah tulang di tengah. Wis pokoknya top banget lah ya, kondisi Bahenol masih seperti sedia kala. Oh ya, ini dan sebelahnya, wih, si Jalang ya. Spoiler buat si Jalang ya, karena si Jalang belum saya videokan ya. Ya, jadi sebelum berangkat ke sini kan ini si Jalang sudah jadi. Ini spoiler buat kalian ya. Wih, kayak gini. Di sebelah sana masih ada PCX dan di sebelah sana si legendaris Raja Jalanan Eric King Wet. Ini juga masih sama ya. Masih keadaan masih semula seperti bapak-bapak. Oh ya, ini dan ini angkong. Ini biasa saya kalau ngevlog juga sering pakai ini. Wah, ini tidak mengalami trouble apapun. Si Bahenol tidak mengalami trouble apapun selama perjalanan. Maksudnya trouble yang berarti itu enggak ya. Trouble yang saya sebutkan di video itu kan udah saya sebutkan di video maksudnya ya. Jadi kayak semacam spool, terus paling kawat kopling putus, itu aja sih. Spool juga karena kesalahan manusia, human error yang terlalu nekat tidak pasang pendingin. Terus trouble ban depan yang tiba-tiba kempes sendiri sehingga mengakibatkan saya ndelosor di pare-pare. It was at this moment that he knew he fucked up. Ban bocor, asem. Untuk overall aman semua. Oh ya, dan ada satu lagi trouble sebenarnya yang tidak saya videokan tapi pernah saya sebutkan, yaitu ini kiprok ya, kiprok Tiger. Saya akan pakai kiprok Tiger di sana ya. Nah, itu kiprok Tigernya itu ternyata jebol sehingga mengakibatkan arus dari spool itu bablas langsung ke aki. Jadi karena tidak ada tahanan arus, jadi dari spool langsung dari kiprok itu masuk ke aki dan akinya juga jebol. Berhubung spoolnya jebol duluan ya, jadi tidak ada penahan arus. Apalagi indikator ini juga beres. Ini 12,6 volt ya, kondisi idle.
normal ya. Sekarang udah diganti dengan kiprok tiger juga, tapi yang tidak ori. Oh, yang jebol itu yang ori. Jadi kiprok tiger yang jebol itu ternyata kiprok yang ori, bro. Nah, waktu di Parepare saya ganti menggunakan kiprok yang tidak ori. Merek apa kalau nggak salah, merek Fukuyama atau Bima itu ya, seharga 85.000, ternyata masih awet juga sampai sekarang. Jadi ori juga ternyata tidak menjamin keawetan ya, ternyata ya, karena saya beli ori itu juga udah 2 tahun ya, udah 2 tahun bisa jebol juga ya. Ya maklum sih kalau barang jebol itu Pak, maklum ya, kalau nggak bisa rusak pabrik bangkrut, nggak ada yang mau beli. Oh ya, kemarin sebelum saya berangkat kan sebenarnya saya sempat pasang ini ya, pelek tubeless dan ban tubeless Pirelli Angel Scooter ya. Tapi ini tidak saya pakai ya. Karena apa? Karena kalau untuk khusus Vespa itu pelek tubeless dan ban tubeless itu justru risiko banget kalau buat touring. Karena diameter roda Vespa itu yang kecil. Jadi kalau ada misalkan lubang-lubang yang tidak terlihat yang kita lewati secara kasar, itu ada kemungkinan peleknya pecah. Dan ketika pelek tubeless pecah, maka ya udah selesai. Karena pelek tubeless itu kan satu kesatuan kalau Vespa ya, menjadi satu, nggak bisa dipisah ya. Nah itu susah banget, ada kemungkinan ada risiko peleknya pecah gitu loh. Tapi kalau pakai pelek biasa dan ban biasa itu meminimalisir risiko pelek pecah. Tapi walhasil justru malah kalau pakai ban dalam, tiba-tiba ban dalam kehilangan angin sendiri secara tiba-tiba, seperti yang saya alami ya kemarin ya. Itu tiba-tiba ban dalamnya habis sendiri, ban depan anginnya, dan menyebabkan saya ndelosor. Oh ya, dan mungkin juga nanti akan saya ganti lagi menggunakan ini ya. Nanti setelah beberapa waktu saya istirahat di rumah, ini akan saya ganti menggunakan Angel Scooter lagi. Velgnya berikut bannya, ban tubeless dan velg tubeless. Pokoknya nanti dilihat saja. Mungkin next video selanjutnya saya mau review total keadaan si Jalang ya. Mungkin bagi kalian pecinta motor custom udah nggak sabar ya. Ini cuma spoilernya aja ya. Tapi saya yakin kalian udah tahu lah yang diganti atau yang dirubah apa saja, itu kalian pasti sudah bisa menebaknya. Jadi ditunggu next video selanjutnya. Insya Allah saya akan pakai si Jalang. Nah, itu adalah sedikit laporan tentang keadaan di rumah ya, tentang keadaan motornya, baik si Baenol, Jalang maupun Harry King. Intinya tidak ada masalah yang berarti, dan orangnya juga selamat sampai rumah, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Yang kurang paling cuma duitnya. Duitnya berkurang banyak. Ya, pokoknya terima kasih sekali lagi kepada semuanya, pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun yang tidak terlibat secara langsung. Intinya kalian semua top semua. Dan nantikan touring keliling Indonesia saya lainnya ya, yang jelas masih ada banyak Indonesia yang belum saya jelajahi ya, seperti Pulau Sumba dan Manado juga belum saya masuki, Sulawesi, Gorontalo juga gagal masuk karena keterlambatan kapal. Itu banyak apa, dan Kendari, Sulawesi Tenggara juga belum saya masuki. Kaltara, Kalimantan Utara terpaksa juga belum saya masuki ya. Kalau untuk Kalimantan lumayan udah nyicil ya. Kalau dulu waktu sama Mbak Amin kan dari Kalsel, Kalteng, Kalbar ya. Kalau sekarang udah ketambahan dapat Kaltimnya ya. Nah, berarti nyicil ya. 2014 yang lalu belum dapat Kaltim, sekarang dapat Kaltim. Tinggal Kaltara yang belum. Sulawesi juga masih banyak. Sulawesi Barat belum ya. Sulawesi Utara belum, Gorontalo belum, Sulawesi Tenggara belum. Masih banyak banget. Jadi mungkin tahun depan saya akan menghabiskan semua provinsi yang ada di Sulawesi dulu, untuk kemudian mungkin nanti nyebrang ke Ternate mungkin bisa nanti ke Papua mungkin, terus dari Papua nanti sampai ke Ambon, Maluku lagi, terus setelah itu mungkin pulang ke NTT, ke Sumba kayaknya bisa ya. Pokoknya doakan, itu planning saya tahun depan, semoga terlaksana. Dan sementara ini di rumah saya seperti biasa akan bikin vlog ngoceh ngalur ngidul ngetan ngulon. Acarane dikleo. Patuk plungat apa, Mbak? Jeblok ilang. Mbak sudah mimik belum, Mbak? Sudah. Sudah. Mbak Ainun Najib. Sama ini nanti.
Bye.